Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, selalu saya doakan diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bahagia, saya hari ini mau sharing sumbernya segala penyakit itu adalah lambung. Itu ada hadisnya, diriwayatkan oleh hadis Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Nah, saya akan bahas tentang lambung ini yang disebut dengan gangguan lambung. Karena gangguan lambung itu bisa menyebabkan sumbernya segala penyakit degeneratif. Nah, gangguan lambung itu banyak sekali. Akan saya bahas satu persatu supaya yang melihat video saya ini paham, sehingga bisa mencegah. Yang pertama, gangguan lambung itu adalah yang disebut gastritis, atau infeksi atau peradangan pada dinding lambung. Nah, ini bisa disebabkan akibat asam lambung yang terlalu berlebihan. Ya, penyebabnya secara umum bisa karena Anda sering nunda-nunda makan. Ya, terus kedua, gangguan lambung itu yang paling banyak juga di lapangan. Mungkin Bapak Ibu sekalian melihat ini juga menderita, yaitu GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi ada reflux asam lambung itu dalam arti asam lambung kan nggak boleh naik, ini bisa naik ke tenggorokan. Yang bahaya adalah bisa mengiritasi, meradang dari tenggorokan dan esofagus kita. Ini yang paling bahaya. Yang ketiga, penyebab yang paling banyak di lapangan, bukan penyebab ya, gangguan lambung yang paling banyak di lapangan selain gastritis, ada GERD, ada tukak lambung. Jadi lambungnya itu luka. Akibat apa? Di mana akibat terkikis oleh asam lambung. Penyebabnya paling banyak, yaitu secara umum paling banyak karena adanya infeksi, yaitu Helicobacter pylori. Juga bisa karena obat-obatan antiinflamasi yang Anda minum. Contoh, obat untuk asam urat, obat untuk nyeri. Nah, itu bisa menyebabkan luka lama-lama dinding lambungnya. Ya. Terus ada penyakit-penyakit lambung, gangguan lambung yang lain, yaitu namanya dispepsia. Dispepsia ini adalah gangguan perut bagian atas. Jadi itu merupakan gejala ya. Jadi gejala gangguan perut pada bagian atas. Itu mungkin Anda kadang-kadang makan sedikit sudah merasa kenyang. Terus kadang-kadang nyeri ulu hati. Nah, ini biasanya disebut dispepsia. Nah, yang lebih menjurus lagi adalah kanker lambung. Ingat, kanker lambung faktor resikonya adalah bisa infeksi bakteri tadi, bisa pada perokok, bisa pada orang yang kegemukan, bisa pada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya makan karbohidrat berlebihan, makan gula berlebihan, makan garam berlebihan. Bukan tidak berarti bukan nggak boleh ya, jadi berlebihan. Ada yang terakhir namanya ada gastroparesis. Itu ada kelemahan otot lambung. Karena otot lambung itu digunakan untuk mencerna, membantu. Kalau ada gangguan, berarti dorongnya makanan yang tadi harusnya turun ke usus, tidak bisa turun. Ini juga bahaya. Nah, saya akan sebutkan penyebabnya secara umum, ya, dari gangguan lambung itu bisa karena pola makan yang tidak sehat. Contoh, makan makanan olahan, makanan junk food, terus tinggi kalori, ya, itu hati-hati. Makanan yang berlebihan, kita nggak boleh makan berlebihan, ya. Terus habis makan langsung berbaring, itu nggak boleh. Terus makanan minum yang kurang, air putihnya kurang. Terus setelah makan Anda langsung olahraga misalnya, itu nggak boleh, bisa mengganggu lambung Anda. Terus Anda juga kurang tidur, insomnia, nggak bisa tidur, bisa menyebabkan gangguan lambung. Yang terakhir, makanan-makanan yang banyak berlemak dan berminyak itu juga menyebabkan gangguan lambung. Mudah-mudahan penyebab ini dan juga definisi dari gangguan lambung macam-macamnya bisa dimengerti agar Bapak Ibu sekalian bisa mencegah. Nanti bisa konsultasi dengan saya secara langsung, ada WA saya nanti. Matur nuwun, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.